Beberapa minggu lalu saudara, kita duduk-duduk sama teman-teman, ya. Ada yang dari Manado, ada yang dari Jawa, saya dari Medan saudara. Cerita tentang makanan nih. Orang Manado itu kan semua binatang dimakan, betul? Katanya yang penting ada kaki pasti bisa dimakan. Kecuali kaki apa? Kaki meja sama kaki kursi aja gak dimakan. Bahkan kucing, tikus, semua saudara dimakan. Saya sih semua juga makan sih saudara. Tapi kucing saya belum. Dia bilang enak Pak. Lalu satu orang itu ngomong, bahkan karyawan saya kerja di satu komplek. Di perusahaan saya komplek itu kucingnya semua habis. Setiap lewat rumahnya, wah disate saudara. Lalu saya juga bercanda. Orang Manado begitu, orang Medan juga lebih lihai. Oh ya, apa? Orang Medan kan itu dikenal saudara, ulang jaklang bolang cakui. Pura-pura ngerti aja. Itu artinya begini, ada orang dimakan. Bukan binatang aja dimakan. Binatang memang dimakan, ini orang juga dimakan. Dan lebih kejamnya lagi saudara, orang gak ada, setan lewat pun dimakan. Nah itu orang Medan. Ya ini gak tahu, ini hanya satu istilah, slogan saya gak tahu. Saya ngomong ini karena saya juga orang Medan, jadi jangan tersinggung kalau ada orang Medan di sini. Lalu ada yang katakan, kalau misalkan saja Adam dan Hawa waktu itu di Taman Eden, itu aslinya orang Medan, wah makanya manusia gak akan jatuh dalam dosa. Dan namanya itu Adam sama Ahwa katanya. Jadi begitu dia lihat ular saudara, dia meskipun itu setan, iblis sekalipun, dia akan jadikan sop obat. Nah ngomong-ngomong sop obat itu saudara, akhirnya saya terpikir. Saudara di Tiongkok itu, orang boleh punya anak itu, bukan boleh. Satu anak itu tidak ada pajaknya. Tapi kalau sudah lebih dari 1, 2 atau 3 orang anak, maka pajak. Dan pajaknya progresif. Seperti saudara kalau beli mobil, mobil kedua itu bayar pajak lebih mahal, 3 pajak. Nah di Cina itu saudara karena penduduknya miliaran, ya sudah saking banyak yang pemerintah buat seperti itu. Sehingga ada kebijakan di satu daerah dan masuk di dalam satu desa kecil, karena merujuk daripada kebijakan pemerintah pusat, mereka buat kebijakan baru. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi saudara boleh searching di Google. Mereka itu buat sup dari bayi atau orok yang digugurkan. Dan pemerintah mengizinkan. Kalau di sini kan saudara orang boleh gugurkan anak itu kalau memang ada kelainan kesehatan. Entah tempurungnya hilang atau gagal jantung. Memang diprediksi tidak akan hidup walaupun dia sudah lahir. Dan kalau disetujui oleh dokter dan beberapa ahli itu boleh digugurkan. Tapi di Cina beda kebijakannya. Pemerintah memberikan karena sudah saking banyak penduduknya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka jadikan bayi yang prematur itu dijadikan sup obat. Untuk apa? Untuk menambah vitalitas laki-laki. Nafsu. Saudara perhatikan baik. Kita jangan melihat kenapa orang bisa begitu tega minum sup obat. Saya nggak tahu apakah bayi itu juga dimakan. Apa hanya kita ambil sarinya doang. Hanya sarinya doang saudara. Apakah termasuk itu dimakan? Saya nggak tahu. Itu hanya akibat orang bisa begitu kejam, begitu tega makan sup seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ingin melampiaskan nafsunya. Makanya seringkali orang gak sadar dia hanya melihat akibat. Tapi sebabnya apa? Karena dia serakah, karena dia nafsu tidak bisa mengontrol, menguasai nafsunya.
Saya tidak katakan bahwa manusia itu tidak perlu nafsu, tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan matikanlah nafsumu itu. Bukan berarti saudara mati itu sama sekali nggak ada. Mati artinya bisa dihidupin. Dihidupinnya kapan? Kalau kita perlu sesuai dengan sasaran. Kalau memang itu istri kita saudara, ya harus. Saudara kalau misalkan kita nggak perlu lampu ini, kita matiin aja. Mati. Tapi kalau kita butuh penerangan, kita nyalakan. Tapi orang tidak lagi bisa menguasai dirinya. Pikirannya sudah dikuasai oleh nafsunya. Sehingga dia nggak pikir bahwa bayi yang Tuhan izinkan lahir di dunia ini dibuat untuk memuaskan hawa nafsunya. Kenapa Daud bisa membunuh Uria? Ini kan akibat toh. Orang mengatakan jangan membunuh, tapi dia lupa penyebabnya apa. Waktu dia di atas sotoh istananya saudara, dia jalan di atas, lalu dia melihat Betseba. Nah ada orang yang ngomong, bukan salah Daud pak, salah Betseba. Kenapa dia mandi lupa tutup atasnya? Kenapa dia mandi sembarangan? Mau salah Betseba, mau salah Daud saudara, dua-duanya salah. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah nafsu dari si Daud yang tidak bisa dikuasai. Sehingga hari itu terjadi perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, kacau nih. Dia mau nutup aib. Apa yang dia lakukan? Dia panggil Uria, suami dari Betseba, dibuat mabuk saudara, dua-duanya dipulangin. Dia mulai merencanakan supaya dia mau tutup aibnya. Enggak stop sampai di situ. Dia taruh Uria paling depan saat berperang. Dia tahu kemungkinan hidup itu akan kecil. Dan benar perkiraan Daud, Uria mati di medan perang. Akibatnya pembunuhan. Tapi penyebabnya apa? Karena hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran, perasaan, hati kita saudara, itu tidak bisa dikuasai. Makanya itu yang terus harus diperbaharui. Berapa banyak saudara pengajar, berapa banyak hamba Tuhan saudara yang jatuh karena hal tersebut. Dia awali dengan roh, diakhiri dengan daging. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya kita percaya. Menjadi Kristen saudara hanya bicara mukjizat, meskipun itu ada. Menjadi orang Kristen saudara hanya bicara sekali selamat tetap selamat. Tapi tidak pernah mau merubah hidupnya. Mempunyai karakter seperti karakter Kristus. Orang bisa jatuh, orang bisa salah. Tapi kalau dia tahu tujuannya, menjadi serupa dengan Kristus, dia akan bangkit, dia akan berubah. Meskipun saudara pelan-pelan, ada yang belajar, ada yang cepat. Masing-masing. Ada yang baru bertobat, ada yang sudah lama bertobat, itu masing-masing. Tapi kita tahu goalnya. Makanya saudara, orang kudus itu bukan berarti dia gak pernah buat salah. Orang benar itu bukan berarti dia tidak pernah jatuh. Firman Tuhan mengatakan orang benar 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangkit. Itu orang benar. Tahu tujuan, jatuh dia bangun, salah dia balik. Buat dosa dia minta ampun, itu orang benar. Saudara dan saya, jangan sampai kita terjebak hanya menjadi Kristen cukup percaya. Kenapa saudara juga orang bisa akhirnya mencuri, membunuh, melakukan kejahatan? Itu ada dasarnya, ada penyebabnya. Tadi firman Tuhan katakan, serakah pun itu penyembahan berhala. Orang akhirnya bisa melakukan kejahatan demi kejahatan. Itu akibat. Makanya firman Tuhan mengatakan,
cinta uang adalah akar segala kejahatan. Jadi kejahatan itu akibat. Tapi firman Tuhan luar biasa. Mengajarkan kepada kita. Penyebabnya adalah serakah. Serakah di dalam pikiran kita dulu nih. Dan ini semua saudara saya mau katakan tipis sekali. Dengan kebenaran tadi. Kita sudah mana saudara salah, lalu kita buat pembenaran. Saudara saya mau tanya, kita memberitakan Injil itu baik tidak? Baik. Menjadi seorang hamba Tuhan, pengajar, teman-teman mungkin yang sekolah, tujuannya satu ketika ingin menjadi seorang pendeta, gak salah, itu baik. Tapi kalau serakah kita, hawa nafsu kita tidak matikan, maka satu ketika apa yang baik pun itu bisa menjadi satu kejahatan. Waktu awal kali saya mau bertobat, saya itu kerja di satu perusahaan properti. Broker saya ini saudara yang mempunyai perusahaan itu orang Kristen. Setiap hari Senin beliau mengundang pendeta. Ya, pendetanya cukup top-top saudara, dia undang di situ untuk firman Tuhan. Yang Kristen, non-Kristen semua ikut. Ya, kalau yang non-Kristen kita tahulah, mereka waktu firman Tuhan pasti main-main HP, ketawa-ketawa sendiri, tidak menghargai, itu biasa. Tapi saudara, seorang hamba Tuhan itu akhirnya mengucapkan begini. Kalau kalian menjadi seorang properti itu bagus. Tapi pekerjaan hamba Tuhan itu yang paling tinggi, paling terhormat. Saya masih oke lah. Saya itu baru-baru Kristen saudara. Wah puji Tuhan, oke lah. Kenapa? Wah ini kenapanya saya mau tahu nih. Kenapa lebih tinggi, lebih terhormat, lebih berharga? Entah itu dia bercanda atau apa saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dia katakan begini. Kalau saya menjadi hamba Tuhan sekarang, dulu hamba Tuhan kecil, sekarang saya hamba Tuhan besar. Kalau saya diundang, tiket harus bisnis kelas. Saya mulai memperhatikan. Wah ini yang dibilang nilainya tinggi. Tiket harus bisnis kelas. Gratis. Kalau makan di restoran harus yang bintang. Dan saya jalan-jalan keliling dunia, hampir seluruh luar negeri saya sudah pergi. Saudara tahu itu berapa top bisa pergi seperti itu. Saya nggak perlu sebut nama saudara. Makanya dia katakan pekerjaan seorang hamba Tuhan itu dianggap paling tinggi, paling dihargai. Saya saja saudara orang yang masih baru bertobat, orang awam, saya berpikir, kalau kamu nilai itu pekerjaan tinggi hanya dinilai dengan seperti itu, seberapa rendahnya pekerjaan seorang hamba Tuhan. Saya mulai berpikir papa saya punya mentor di dalam agamanya, itu hidup sederhana. Tidak bicara tentang kemakmuran, bagaimana dia harus hidup baik. Meskipun kita akhirnya tahu baiknya karena apa toh. Tapi saya melihat kok nilainya rendah sekali orang dibicara seperti itu ya. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena serakah. Dan akhirnya firman Tuhan itu membuka kita semua. Rupanya saya tahu saudara kekristenan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan dia mengatakan, jikalau engkau ingin ikut aku, sangkal diri dan pikul salibmu. Kalau saja singa punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya katakan orang itu ngomong dari mana dasarnya. Karena apa? Karena serakahnya itu. Dia bisa ngomong seperti itu Bapak Ibu. Bileam saudara lihat. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia memperkatakan apa yang Allah katakan. Balak datang kepada dia untuk meminta kutuki Israel. Dia bilang tunggu dulu. Saya minta peneguhan dulu.
Dia mau cari suara Tuhan dulu, rohani toh. Lalu apa yang dia katakan? Dia katakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Bileam. Tapi sambil dia ngomong, sambil dia ngambil. Sambil dia ngomong, upeti dia ambil, saudara. Dan Tuhan akhirnya murka sama Bileam. Bukan soal kita menyampaikan firman. Tapi apakah hidup kita dikuasai oleh keserakahan? Apakah hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu? Itu yang menjadi kunci. Buat apa kita menjadi pendeta yang besar? Kalau hidup kita dikuasai oleh serakah. Tuhan pernah murka sama Bileam. Tapi kalau kita lihat Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Naaman baru disembuhkan oleh Elisa. Maksud saya Tuhan pakai Elisa ya. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Mau dikasih upeti, mau dikasih sesuatu oleh Naaman karena sudah disembuhkan saudara. Dari kusta yang tidak bisa disembuhkan. Tapi apa jawab Elisa? Yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan hamba Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya, sudah didesak gak mau saudara. Sudah menerima sesuatu, ia tetap menolak. Kita gak didesak, kita minta Bapak Ibu. Kita gak didesak, Elisa pun didesak pun dia tolak. Kita gak didesak, kita minta saudara. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikannya kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Saudara dikatakan sepasang bagal. Saya lihat di sini sebentar. Saudara lihat. Waktu Naaman itu disembuhkan, dia berpikir bahwa sungai ini saudara sungai seperti tempat berhala. Sungai ini bisa mendatangkan kesembuhan. Tanah di sini bisa mendatangkan kesembuhan. Sehingga dia katakan kepada Elisa, saya mau bawa tanah ini pulang ke kota saya. Bagal itu kalau saudara pernah lihat kuda atau keledai yang ada karung kiri kanan sepasang, itu bagal namanya. Dia mau ngambil tanahnya itu saudara, lalu bawa pulang, dia buat mesbah, dia buat patung untuk disembah. Karena dia pikir tanah ini bisa mendatangkan mukjizat. Apa yang Elisa berikan? Katakan, silakan. Ini menandakan bahwa tingkat kerohanian setiap orang itu beda. Ada orang saudara yang baru bertobat, kita ngomong terlalu panjang sama dia masih kanak-kanak rohani, dia tidak ngerti. Gak masalah, Tuhan membenarkan ini. Nanti seterusnya baru bertumbuh. Tapi Tuhan izinkan saudara, Tuhan benarkan. Makanya ada satu ketika saudara ya di luar kota, ada satu bapak, dia masuk gereja, gak pernah gereja nih, jarang-jarang. Kebetulan pembukaan di satu kota saudara, lalu yang khotbah itu Pak Fengki. Khotbahnya ini saudara tentang Petrus yang ngambil ikan 153 ekor. Dia katakan Tuhan memberkati itu pas. Pak Fengki khotbah begitu. Jala pun tidak koyak. Nah saudara ada orang baru itu, karena seorang penjudi, saudara tahu 153 itu dipasang togel. Nah karena ini penjudi kelas kakap saudara pasangnya itu BB. BB itu bolak-balik saudara. 153, 351, 513, 315 gitu saudara. Mau 2 angka, 3 angka dipasang semua tembus. Dapat puluhan juta saudara. Tapi jangan coba-coba pasang togel di sini ya. Kenapa saudara Tuhan bisa mengizinkan hal itu terjadi di gereja? Karena Tuhannya itu adalah judi.
Tuhan mau tunjukkan kepada dia bahwa Tuhan mampu melakukan semua hal. Tapi setelah itu saudara tidak lagi. Dia mau cari lagi ayat di gereja, dia mau cari nomor lagi di gereja, enggak ada Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah ukuran setiap orang berpikir tentang kebenaran itu ada kanak-kanak, ada yang remaja, ada yang lebih dewasa. Makanya saudara waktu kasus yang Naaman dan Elisa tadi, Naaman itu diizinkan oleh Elisa. Bukan soal berhalanya, tapi itu adalah baru rohani. Makanya kalau saudara lihat ada orang baru begitu dia percaya, lalu dia pulang dia masih nyembah berhala, bukan kita langsung ngomong itu semua setan langsung bakar saudara, gak bisa begitu. Dia akan tersinggung, apalagi keluarga besar belum. Tapi Gehasi itu ikut Elisa sudah lama. Sudah ngerti kebenaran. Waktu Naaman pulang saudara, dia samperin Naamannya itu. Dia katakan tuanku itu sungkan. Berikanlah aja kepadaku. Tuan yang gak ngambil, saudara yang ngambil anak buahnya. Begitu pulang ketemu Elisa, Elisa tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sudah ngambil toh dari Naaman. Kustanya pun kamu terima. Langsung murka Tuhan turun. Kenapa murka Tuhan tidak turun kepada Naaman, tapi turun kepada Gehasi? Karena Gehasi sudah tahu kebenaran, tapi dia tetap melakukannya. Tapi Naaman adalah kanak-kanak rohani. Artinya apa Bapak Ibu? Kebenaran itu, cara kita berpikir itu ada proses bertumbuh dari kanak-kanak. Terus bertumbuh dan bertumbuh. Supaya sampai kita akhirnya gak meleset. Oh kalau saudara bandingkan ada orang baru bertobat masih begini. Saudara jangan bandingkan dengan itu, saudara harus bertumbuh. Ini akan menyusul, bertumbuh juga. Itu di dalam kekristenan. Makanya firman Tuhan katakan renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Kita lihat 2 ayat terakhir saudara. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Garis bawahi siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lihat lagi ayat saudara di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Karena di dalam ayat Wahyu 12 ayat yang ke-10. Karena setan terus bekerja mendakwa kita siang dan malam. Kalau kita tidak siap dengan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara setan akan bekerja di dalam pikiran kita. Roh jahat saudara akan mendustai kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah itulah kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena setan juga bekerja di dalam pikiran kita, di hati kita, di perasaan kita siang dan malam. Kalau kita gak renungkan firman Tuhan saudara, maka kita akan digulung sama setan. Dia akan buat pembenaran-pembenaran Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita tidak bertumbuh di dalam iman kita. Makanya firman Tuhan katakan, maka engkau akan berhasil. Berhasil ini jangan saudara dan saya bikin berhasil, waduh usahanya berhasil. Berhasil di sana ditulis pengertiannya berhasil mengenal Tuhan dengan benar. Nah kalau beruntung saya periksa memang hal materi ada. Tetapi begini saya mau katakan, beruntung itu beda dengan kalau kita dapat sesuatu. Saudara seumpama saya ada deal sesuatu. Ya, ada tender, ada kerjaan. Kalau beruntung itu orang selalu berpikirnya apa? Dapat kerjaannya. Tendernya dapat, beruntung. Doa saya dijawab, itu beruntung. No. Kita lihat perjalanannya.
Kalau di tengah-tengah kena masalah, masalah memang ada. Tapi kalau masalah saudara yang akhirnya membuat kita hancur, itu namanya nggak beruntung. Di akhir saudara akhirnya kita rugi, itu nggak untung namanya. Beruntungnya apa? Beruntung kalau kita nggak jadi kerjaan itu. Diluputkan dari masalah, diluputkan dari malapetaka. Makanya firman Tuhan katakan tadi jalan. Pikiran, perasaan, dan keputusan. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil mengenal Tuhan. Mengenal kehendaknya. Dan di jalan hidupmu engkau akan beruntung. Di setiap kita ngambil keputusan. Boleh dapat kalau memang itu dapat datang dari Tuhan. Itu juga beruntung. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan kita paksakan. Lalu di masalah itu semakin besar dan menggulung kita. Itu namanya gak beruntung. Lebih baik gak dapat. Itu namanya beruntung. Setan selalu mengelabui kita siang dan malam. Tapi firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam.